Jika Anda terus mengalami kesulitan atau menghadapi hambatan, pastikanlah bahwa bukan Anda sendirilah persoalannya. Paying Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab ke-8 bagian pertama. Siapakah orang yang membuat kekeliruan-kekeliruan ini? Terkadang prestasi besar hanya datang sebagai hasil dari sekian lama kegagalan yang membantu Anda memahami siapa diri Anda yang sesungguhnya. Itulah yang terjadi pada John James Audubon yang namanya digunakan untuk National Audubon Society. Hidupnya ada dalam keadaan yang saling bertolak belakang. Persoalan serta kemajuan, pergumulan serta kesuksesan, kegagalan serta perayaan. Inilah kisahnya. Awal hidup Audubon. Sebagai putra seorang kapten Prancis, Audubon lahir di Haiti pada tahun 1785. Namun ia melewatkan tahun-tahun awal hidupnya di Prancis. Ia dididik menjadi pria terhormat, namun malah menjadi siswa yang cuek. Karena kurang disiplin, ia dikirim ke sekolah militer di usia 14 tahun. Namun ia pun tidak berkembang dalam lingkungan tersebut. Minat yang sesungguhnya adalah berburu serta melukis burung. Di usia 18 tahun, Audubon dikirim ke Amerika. Ayahnya merasa bahwa kesempatan banyak terdapat di dunia baru. Audubon mendarat di Pennsylvania dan pindah ke rumah milik ayahnya. Di lingkungannya yang baru, ia mengasah keterampilannya sebagai penjaga hutan yang kadangkala merawat serta menebang pohon. Ia terus berburu dan melukis kehidupan di alam bebas. Tidak lama kemudian, ia berjumpa dan menjalin hubungan dengan sebuah keluarga tetangganya bernama Bakewells. Keluarga ini memberikan dampak besar terhadap hidup Audubon. Pertama, ia jatuh cinta pada salah seorang putri keluarga tersebut, yaitu Lucy. Kedua, pada tahun 1807, ia mulai bekerja di perusahaan importir keluarga Benjamin Bakewell. Itu adalah awal dari kegagalan karir dan bisnisnya. Usaha Audubon yang pertama yang bergerak dalam bidang pencelupan sudah menunjukkan seberapa jauh kemampuannya dalam berbisnis. Ia rugi dalam usaha tersebut. Ia bekerja di bisnis importir sejenak, namun setelah gagal total, Audubon memutuskan untuk mencoba keberuntungannya dalam bidang perdagangan eceran. Lewat koneksi ayahnya, ia bertemu dengan Ferdinand Rozier, seorang usahawan Prancis yang masih muda, dan keduanya pun pergi ke barat, ke Louisville, Kentucky, di tepi sungai Ohio. Mereka mendirikan usaha di sana, namun tidak terlalu sukses. Rozier memiliki keuletan dagang, sementara Audubon menunjukkan ciri khas yang menandakan seluruh hidupnya. Berburu, rasa ingin tahu yang tidak disiplin, energi yang tidak habis-habisnya, serta kekuatan artistik. Sementara Rozier menjaga toko, Audubon jalan-jalan di pedesaan, berburu serta membawa pulang burung, baik untuk dilukis maupun untuk dimakan. Pada waktu itu, sumbangsih favoritnya terhadap bisnis tersebut adalah perjalanan ke Philadelphia dan New York untuk membeli barang-barang di toko, karena ia berkesempatan melihat-lihat pedesaan. Ia kembali ke Pennsylvania, menikahi Lucy Bakewell, dan membawanya ke Louisville. Kemitraan bisnis ini bertahan beberapa lama, namun tidak lama kemudian bisnis tersebut mengalami kesulitan keuangan. Untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan, Audubon menjual bagian Lucy dari harta keluarganya dan melunasi para kreditor. Lalu, kedua mitra usaha ini memutuskan untuk memindahkan lokasi usahanya, dan mereka pun pindah ke Henderson, Kentucky. Di sana mereka hanya bertahan 6 bulan sebelum mereka memindahkan lagi lokasi usaha mereka. Kali ini ke tepi sungai Mississippi. Setelah banyak kesulitan, mereka akhirnya mendirikan toko di Genevieve, Missouri, tempat pemukiman warga Kanada keturunan Prancis. Seperti sebelumnya, Audubon tidak suka menjalankan bisnis perdagangan dan menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berburu burung, lalu melukisnya. Setelah beberapa lama, ia menjual sahamnya di toko tersebut dan kedua mitra usaha itu pun berpisah. Rozier memelihara bisnisnya dan sangat sukses.
Audubon mencari peluang lain. John Kessler, penulis biografi Audubon, menyatakan, Audubon yakin bahwa ia seharusnya bertekun di bidang perdagangan. Berburu di gunung serta melukis burung seharusnya tetap menjadi hobi saja. Selama 10 tahun berikutnya, Audubon mencoba menjalankan berbagai bisnis namun gagal. Pada tahun 1811, ia memutuskan untuk kembali ke bisnis importir. Ia dan saudara iparnya, Thomas Woodhouse Bakewell, mendirikan sebuah lembaga importir di New Orleans yang mengimpor barang-barang dari Inggris. Sayangnya, mereka melakukannya pada malam sebelum perang pada tahun 1812. Tentu, bisnis mereka pun gagal. Audubon dan saudara iparnya kembali bekerja dalam perdagangan barang, kembali di Henderson, Kentucky. Mereka cukup sukses di sana, namun lagi-lagi mereka membuat keputusan bisnis yang keliru. Mereka memilih membuka sebuah pabrik pemotongan kayu di area yang tidak dapat mendukung operasi yang besar. Pada tahun 1819, mereka bangkrut. Selama bertahun-tahun itu, ada dua hal yang tidak pernah berubah dalam hidup Audubon, berburu dan seni. Sekarang ia harus mengandalkan kedua hal itu untuk bertahan hidup. Senapannya menghasilkan makanan bagi keluarga kecilnya. Saat itu ia dan Lucy sudah memiliki 2 putra. Dan ia melukis foto dengan memungut bayaran untuk mencari nafkah. Ternyata hobinya menjadi sumber nafkahnya. Pada tahun 1820, Audubon mendapatkan apa yang disebutnya gagasan besar. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah koleksi cetakan yang lengkap dari seluruh burung Amerika berdasarkan lukisannya. Semuanya dibuat dalam ukuran sebenarnya dengan latar belakang alam. Selama beberapa tahun berikutnya, ia banyak bepergian untuk menambah lukisan burungnya, sementara Lucy bekerja sebagai guru les privat di Louisiana. Tahun 1826, ia memiliki cukup bahan. Audubon berlayar ke Liverpool, Inggris dan langsung sukses. Ia menulis pada istrinya, "Aku sangat diterima di mana-mana. Karya-karyaku dipuji dan dikagumi. Hatiku yang malang akhirnya lega dari kecemasan yang telah melanda selama bertahun-tahun, karena sekarang aku tahu bahwa aku tidak melakukan hal yang sia-sia." Audubon berkenalan dengan pemahat Robert Havell dan bersama-sama mereka mulai mencetak serial Birds of America yang luar biasa itu. Serangkaian lukisan berwarna berukuran sekitar 74 kali 100 cm. Tentang upaya tersebut, Audubon menulis, "Siapa sangka seorang individu kesepian yang mendarat di Inggris tanpa seorang teman pun dengan hanya cukup perbekalan sebagai pelancong dapat menyelesaikan karya yang diterbitkan seperti ini?" Penerbitan karyanya itu akhirnya memberinya ketentraman dalam hal keuangan, dan itu membuatnya terkenal di seluruh Eropa serta Amerika Serikat. Karya seperti itu belum pernah diciptakan, dan setelahnya tidak ada karya yang begitu dikagumi. Secara keseluruhan, edisi pertama tersebut dicetak lebih dari 200 eksemplar. Hari ini karyanya dianggap mahakarya. Birds of America yang orisinil terjual dengan harga $1.000 pada tahun 1820-an. Sekarang bernilai kira-kira $5 juta. John James Audubon tidak sukses hampir seumur hidupnya. Setelah berusia 35 tahun, ia menyadari bahwa persoalannya adalah dirinya sendiri. Ia adalah usahawan yang payah dan tidak cocok berdagang. Tidak menjadi masalah berapa kali ia berganti lokasi, mitra usaha, atau jenis usaha. Baru setelah ia paham dan mengubah dirinya lah ia mendapatkan kesempatan meraih sukses. Ungkapan ini sebenarnya berlaku baginya selama bertahun-tahun. Jika orang yang bertanggung jawab atas sebagian besar masalah Anda bisa Anda tendang, Anda tidak akan dapat duduk diam selama berminggu-minggu. D.L. Moody, sang penginjil, pernah ditanyai, orang seperti apa yang paling menyusahkannya? Jawabannya, lebih dari siapapun, saya paling bermasalah dengan Dwight L. Moody. Penyiar televisi Jack Part mengemukakan pemikiran yang serupa. Kalau saya menoleh ke belakang, hidup saya tampaknya seperti suatu lomba lari yang panjang dengan jalur yang dipenuhi palang rintangan, dan sayalah rintangan utamanya. Jika Anda terus mengalami kesulitan atau menghadapi hambatan, maka sebaiknya Anda pastikan bahwa bukan Anda sendirilah persoalannya.
Demikian Failing Forward bab ke-8 bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa pada bagian selanjutnya. Terima kasih.